Sesi pelatihan berikutnya di kediaman Kanroji Missouri, sang pilar cinta. Saat Tanjiro datang ke rumah pilar cinta itu, Kanroji merasa sangat bahagia. Mereka saling menyapa satu sama lain. Setelah sampai di depan rumahnya, Tanjiro bertanya kepada Kanroji, apakah dia memelihara lebah di dalam rumahnya? Karena dia seperti mencium aroma madu yang begitu lezat. Kanroji merasa malu. Dia bercerita jika sangat menggemari madu dan mengoleskannya di roti kesukaannya. Setelah itu, Kanroji mengajak Tanjiro masuk ke dalam rumah dan akan membuatkan pemburu iblis itu pancake sebelum dia menjalani sesi pelatihan. Tanjiro yang mendengar nama roti itu merasa kebingungan, karena pancake adalah roti yang berasal dari Eropa. Dan saat itu, nama roti tersebut masih terdengar asing di kalangan masyarakat Jepang. Sesi pelatihan ketiga akhirnya dimulai. Para peserta disuruh berpakaian seperti seorang penari balet. Tentu saja dengan pakaian seperti itu, membuat Tanjiro dan para pemburu iblis yang lain jadi merasa malu. Apalagi pelatihan yang diberikan kepada mereka. Para pemburu iblis itu disuruh menari tanpa henti dan mengikuti irama musik yang pilar cinta itu nyalakan. Satu persatu para pemburu iblis juga diberikan pelatihan fleksibilitas. Sepertinya Kanroji sengaja dan akan meregangkan tubuh semua peserta menggunakan kekuatannya sendiri. Sesi pelatihan yang keempat berada di kediaman pilar ular yaitu Iguro Obanai. Tanjiro yang datang itu disambut dengan tatapan sinis penuh kebencian. Meski Tanjiro mencoba menyapa Iguro dengan wajah polos dan riang gembira, tetap saja Iguro tidak menyukai sikap dari Tanjiro. Apalagi dia telah mendengar cerita soal Tanjiro dari Kanroji, karena sebelumnya mereka sering bertukar surat satu sama lain. Menurut Iguro, pilar cinta itu terlalu banyak bersenang-senang saat melatih Tanjiro. Sambil menunjukkan wajah sinisnya itu, Iguro memberitahu Tanjiro jika dia berbeda dengan Kanroji dan dia bukanlah orang yang baik hati. Melihat respon yang pilar ular itu berikan, membuat Tanjiro jadi berkeringat kebingungan. Menurutnya orang ini selalu membencinya, bahkan semenjak mereka pertama kali bertemu. Apalagi setelah memasuki rumah pilar itu, Tanjiro disuguhkan dengan kondisi para pemburu iblis yang pada diikat di suatu tiang dalam penataan yang serba tidak beraturan. Iguro berkata jika dia akan membuat Tanjiro mengayunkan pedangnya sambil menghindari rintangan yang dia berikan. Tapi bagi Tanjiro kejadian yang dia lihat ini seperti tempat eksekusi saja. Tanjiro sempat bertanya, apakah para pemburu iblis yang diikat di dalam rumah pilar itu telah melakukan suatu tindak kejahatan? Iguro membenarkan akan hal tersebut, tapi kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan karena mereka lemah, karena lupa, karena buang-buang waktu, dan karena membuatnya merasa kesal. Mendengar hal itu membuat raut wajah Tanjiro menjadi semakin ketakutan, dan akhirnya sesi latihan pun dimulai. Meski Tanjiro berlatih menggunakan pedang kayu, tapi kalau dia sampai mengenai orang-orang itu, tetap saja mereka akan terluka. Sedangkan Iguro akan menyerang Tanjiro dengan memanfaatkan celah dari para pendekar pedang yang malang tersebut. Kondisi latihan seperti itu benar-benar mengerikan. Selain itu, teknik pedang Iguro-san keluarkan membuat ayunan pedangnya berbelok dengan cara yang begitu aneh. Tanjiro terus terkena serangan yang Iguro lancarkan. Sebenarnya dia menggunakan pedang yang sama dengan Tanjiro, tapi dia mampu membuat ayunan pedangnya melengkung seperti itu. Serangannya mampu melewati celah-celah kecil dan mengenai target. Mirip seperti seekor ular, ditambah lagi saat Tanjiro mencoba memanfaatkan celah untuk menyerang. Dia bisa mendengar suara para pendekar malang itu, meski sudah ditutup mulutnya. Tanjiro selalu mendengar teriakan minta tolong dari mereka semua. Dengan kejadian itu, akhirnya membuat Tanjiro merasa tidak enak hati. Tangan Tanjiro terus gebetaran dan dipenuhi rasa gelisah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia harus memegang pedangnya dengan sangat akurat, atau jika tidak insiden akan terjadi. Namun setelah 4 hari berlalu, dia dapat mengendalikan pedangnya dengan akurasi yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Tanjiro bahkan bisa menghindari serangan pilar ular tersebut dan membalasnya. Saat serangannya mengenai Haori yang dikenakan Iguro, sesi latihannya dianggap telah selesai. Sebelum berpisah, Iguro memberikan ucapan selamat tinggal dan meminta Tanjiro untuk tidak bersikap so akrab dengan Kanroji lagi. Melihat sikap seperti itu dengan tubuh yang sudah babak belur, Tanjiro merasa sedih karena dia tetap dibenci oleh pilar tersebut. Sesi latihan berikutnya di dojo milik Shinazugawa Sanemi sang pilar angin. Saat berjalan menuju lokasi tersebut, Tanjiro diberi petunjuk oleh gagaknya agar tidak tersesat. Namun tiba-tiba Zenitsu muncul di hadapannya. Sontak saja Tanjiro amat sangat terkejut. Setelah itu Zenitsu berteriak ketakutan. Dia meminta Tanjiro untuk membawanya pergi dari lokasi ini. Sambil terus menangis,
Zenitsu bercerita jika dia harus merangkak keluar pagar dan bersembunyi seperti kadal agar tidak ketahuan. Tanjiro bingung dengan apa yang Zenitsu takutkan. Secara tak terduga, kepala Zenitsu dipegang oleh Shinazugawa Sanemi dengan tatapan wajah yang begitu mengerikan. Sanemi memberikan pilihan kepada pemburu iblis itu. Dia mau kembali berlatih atau pilar tersebut menghabisinya. Sontak saja Zenitsu jadi makin ketakutan. Melihat sikap Zenitsu yang makin panik, akhirnya Sanemi memukul lehernya dan membuatnya pingsan. Dan akhirnya mereka semua kembali ke dojo untuk menjalani sesi latihan berikutnya. Saat berjalan bersama, Tanjiro mengucapkan terima kasih kepada pilar tersebut. Dan dia berkata akan berlatih dengan dia. Tapi Sanemi dengan ekspresi marahnya itu meminta Tanjiro untuk tidak sombong. Karena dia sama sekali belum menerima pemburu iblis tersebut. Namun Tanjiro dengan polosnya itu menjawab jika dia juga sama sekali tidak menerima keberadaan pilar tersebut. Karena Sanemi telah menusuk Nezuko sebelumnya. Dan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, Tanjiro berjalan melewati pilar tersebut dengan begitu pedenya. Melihat sikap yang Tanjiro tunjukkan membuat Sanemi menjadi semakin emosi kepadanya. Sesi latihan pun dimulai. Latihan yang Sanemi berikan amat sangat keras. Sebenarnya ini adalah latihan yang sederhana, di mana Sanemi akan terus mengayunkan pedangnya ke arah para pendekar pedang tanpa henti. Sayangnya dalam latihan itu tidak ada istirahat, hingga mereka semua sampai mengalami muntah darah atau pingsan. Bahkan Iguro saja yang sejahat itu ke Tanjiro masih mau memberikan waktu istirahat kepada pendekar pedang yang mau berguru kepadanya. Tapi untuk Shinazugawa, hal itu sepertinya hanya mimpi. Pilar angin itu sangat keras dalam latih. Apalagi yang dilatih itu adalah Tanjiro. Kalau pendekar pedang itu lengah sedikit saja, maka Sanemi akan membuat cedera seluruh tubuhnya tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, akhirnya hari pertama pelatihan telah berakhir. Naasnya tubuh Tanjiro sudah dibuat babak belur seperti itu. Bahkan semangatnya begitu besar itu juga seperti dipatahkan oleh latihan yang pilar tersebut berikan. Saat berjalan di dalam lorong penginapan, Tanjiro seperti mendengar suara kegaduhan yang berasal dari ujung lorong. Ternyata itu adalah Genya yang ingin mengajak bicara Sanemi. Dia berkata jika ingin membicarakan suatu hal kepada kakaknya tersebut. Tapi dengan tatapan kejamnya itu, Sanemi berkata jika dia tidak merasa pernah memiliki adik seperti Genya. Dia meminta pemburu iblis itu untuk menghentikan omong kosongnya tersebut. Mendengar perkataan kasar itu membuat Genya amat sangat terkejut. Tanjiro yang berada di sisi lorong di belakangnya menengok dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pilar angin itu meminta Genya untuk tidak bersikap akrab dengannya. Karena menurutnya Genya sama sekali tidak mempunyai bakat sebagai pendekar pedang. Dia bahkan meminta adiknya itu untuk berhenti menjadi pemburu iblis saja. Genya mencoba untuk menyanggah ucapan dari kakaknya tersebut. Tapi sayangnya dia tidak bisa. Sanemi mengatakan, menurutnya mereka yang tidak bisa menggunakan teknik pernafasan tidak punya hak untuk dianggap sebagai pendekar pedang. Tanjiro yang mendengar percakapan mereka dari lorong di belakangnya terkejut dengan suasana tegang yang terjadi. Setelah itu, pilar angin tersebut pergi dan mengakhiri perbincangan begitu saja. Genya kembali memanggil kakaknya itu. Dia berkata jika selama ini selalu ingin meminta maaf atas kejadian yang mereka alami saat masih kecil. Tanjiro yang melihat dari belakang mencoba mendukung aksi dari rekannya tersebut. Sayangnya Sanemi malah menjawab jika dia tidak peduli dengan apa yang pemburu iblis itu katakan. Bahkan Sanemi meminta Genya untuk segera hilang dari hadapannya. Genya dan Tanjiro yang melihat sikap dari pilar angin itu terkejut. Dengan ekspresi sedih, Genya juga bercerita kalau dia sampai memakan iblis agar bisa bertarung melawan mereka. Sanemi yang mendengar ungkap barusan jadi amat sangat terkejut. Tiba-tiba Sanemi mengeluarkan tekanan berat. Dia langsung menoleh dan melototi adiknya itu. Genya dan Tanjiro yang merasakan tekanan berat tersebut hanya terdiam dan terpaku melihat Sanemi yang marah besar itu. Lalu dengan gerakan cepatnya, pilar angin tersebut mencoba mencolok mata Genya. Genya tidak menyadari gerakan dari kakaknya tersebut. Yang dia rasakan adalah kakaknya telah menghilang. Tapi Tanjiro yang berada di belakangnya menyadari akan hal tersebut. Dia berteriak dan meminta temannya itu untuk segera menghindar. Dengan sigap Tanjiro berhasil mendorong Genya dan akhirnya serangan dari pilar angin itu hanya membuat luka goresan saja pada pelipis matanya. Saking kerasnya dorongan dari Tanjiro sampai membuat mereka berdua terjatuh keluar penginapan. Zenitsu yang kebetulan berada di luar amat sangat terkejut. Dia merasa jika pilar sadis itu telah kembali menyiksa para pendekar pedang yang lain. Dengan sigap Zenitsu dan beberapa pemburu iblis lainnya mencoba untuk tengkurap dan bersandiwara seperti sedang mati.
agar tidak terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Tapi setelah melihat dengan seksama, Zenitsu sadar jika yang terjatuh dari dalam penginapan itu adalah Tanjiro. Dalam benaknya, dia merasa jika Tanjiro akan mati kalau dia terus berurusan dengan pilar angin tersebut. Di sisi lain, Zenitsu juga bingung dengan keadaan yang terjadi. Apakah Tanjiro barusan terlempar dari dalam rumah itu atau bagaimana? Tanjiro meminta Sanemi untuk menghentikan perbuatannya. Zenitsu yang mendengar suara tawa dari pilar itu hanya bisa melongo. Lalu Sanemi keluar dari ruangan itu dengan memancarkan aura emosi yang begitu tinggi. Sontak saja, Zenitsu makin berteriak ketakutan. Dia menyadari jika pilar sadis itu telah dibuat marah oleh rekannya sendiri. Zenitsu mengira jika pilar tersebut juga menghajar semua orang termasuk di luar area latihan sekalipun. Tanjiro protes dengan sikap yang Sanemi lakukan. Menurutnya, pilar itu seperti berencana ingin menghabisi Genya. Sanemi menjawab jika dia tidak ada niatan menghabisi nyawa Genya. Dia hanya akan membuat Genya tidak beregenerasi lagi. Saat itu terjadi, Genya akan berhenti menjadi pemburu iblis, dan dia akan memaafkan sikap yang sudah adiknya itu perbuat. Mendengar jawaban tersebut sontak saja membuat Tanjiro langsung protes dengan keras. Menurutnya pilar angin tersebut tidak berhak untuk bertindak sejauh itu. Apalagi memaksa Genya untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Karena tadi Sanemi sudah bilang kalau dia tidak mempunyai seorang adik. Menurut Tanjiro, Sanemi tidak punya hak untuk memberikan pilihan kepada Genya. Selain itu Genya yang mempunyai bakat atau tidak, dia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk melawan para iblis. Bagi Tanjiro, jika Sanemi sudah berkata jika Genya bukan adiknya, dia tidak akan membiarkan Sanemi menghalangi jalan yang akan Genya ambil. Menurut Tanjiro, andai Genya tidak membantu mereka melawan iblis bulan atas, maka para pemburu iblis juga tidak akan berhasil menyelamatkan desa penempa pedang. Tanjiro menegaskan jika dia tidak akan membiarkan pilar angin itu menyakiti rekannya tersebut. Genya yang dibelah mati-matian itu hanya terdiam, sedangkan Sanemi yang mendengar perkataan itu merasa tertantang. Dia tersenyum dan berencana menghajar Tanjiro terlebih dahulu. Barulah setelah itu, dia akan menyelesaikan urusannya dengan adiknya tersebut. Lalu dengan gerakan cepatnya pilar angin itu menghampiri Tanjiro dan memukul perutnya dengan begitu keras. Zenitsu yang melihat pertengkaran itu dari kejauhan amat sangat terkejut. Tapi di luar dugaan, Tanjiro berhasil menahan pukulan keras itu. Bahkan dia berhasil mendaratkan tendangannya ke leher Sanemi dan dia pun terjatuh. Zenitsu dan para pendengar pedang lainnya yang melihat perkelahian itu pada tercengang. Tanjiro menginstruksikan kepada Zenitsu untuk membawa Genya menjauhi lokasi penginapan ini. Akan tetapi Zenitsu malah ganti yang memarahi Tanjiro. Karena dengan dia yang sudah menyebut namanya itu, berarti Zenitsu jadi terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Genya berteriak dan memperingatkan Tanjiro jika kakaknya berencana menyerang Tanjiro lagi. Benar saja, dengan sigap Sanemi memutar tubuhnya dan mencoba menendang Tanjiro. Beruntung, Tanjiro berhasil menghindari tendangan tersebut. Namun anehnya, pilar itu berhasil melukai telinganya. Meski hanya dengan sedikit goresan angin yang dia hempaskan. Sanemi yang melihat pemburu iblis itu berhasil menghindar, merasa jengkel dengan aksi yang telah Tanjiro lakukan. Menurutnya, Tanjiro memiliki nyali yang lumayan besar, dan dia sepertinya ingin mati saja. Genya mencoba memperingatkan kakaknya itu jika Tanjiro sebenarnya tidak ada hubungannya dengan urusan mereka berdua. Tapi dengan sigap, Zenitsu langsung menggandeng pemburu iblis itu dan mengajaknya untuk segera menjauhi lokasi penginapan. Sambil menggandeng Genya, Zenitsu berkomentar jika pilar angin tersebut bukanlah manusia, dan demi keamanan, mereka harus segera pergi dari lokasi ini. Tapi Genya mendengar ungkapan barusan merasa tersinggung, dan dia malah memukul Zenitsu dengan sangat keras. Genya meminta Zenitsu untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang kakaknya tersebut. Setelah itu, kondisi Jetty semakin kacau. Perkelahian itu terjadi sampai sore hari. Bahkan para pemburu iblis yang lain terlibat. Mereka mencoba melerai perkelahian yang terjadi, walau sepertinya itu tidak begitu memberikan dampak yang signifikan. Tanjiro mendapat teguran resmi dari petinggi kor pemburu iblis. Dan latihannya dengan pilar angin tidak hanya ditunda, tapi dia juga dilarang untuk mendekati Sanemi sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dengan adanya insiden itu, Tanjiro tidak berhasil membantu menengahi dan memperbaiki hubungan Shinazugawa bersaudara tersebut. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan sesi latihan pilar. Dalam perjalanannya, Tanjiro berkata kepada Zenitsu jika dia tidak mengharapkan situasi menjadi seperti ini. Selain itu, lambang iblis yang para pendekar pedang harapkan juga tidak keluar dalam latihan yang mereka jalani sebelumnya. Tanjiro menduga jika dengan kondisi tersebut,
Latihan yang mereka jalani telah mengalami kegagalan. Zenitsu yang mendengar hal itu memiliki pendapat berbeda. Menurutnya latihan mereka berjalan dengan baik. Buktinya saja, Tanjiro bahkan berhasil mendarahkan tendangannya ke pilar angin tersebut. Beberapa saat kemudian, Zenitsu mengeluh dengan perjalanan yang mereka tempuh. Karena mereka masih berada di dalam gunung dan belum juga menemukan di mana kediaman pilar batu itu berada. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah air terjun besar. Ditambah lagi, di bawah air terjun tersebut ada beberapa pendekar pedang yang sepertinya sedang mandi. Tapi setelah melihat dengan seksama, ternyata itu adalah Inosuke dan para pendengar pedang yang lain yang sedang menjalani sesi latihan terakhir. Sambil jongkok dan menutup tangan, mereka semua berteriak, seperti mencoba menahan derasnya air terjun yang begitu dingin dan menjatuh tubuh mereka. Tanjiro dan Zenitsu yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Setelah itu dari belakang Himejima Gyomei memberitahu mereka berdua, jika dapat mengosongkan pikiran, bahkan air panas saja akan terasa dingin saat mengenai kulit mereka. Pilar batu itu juga ikut berlatih dengan jongkok dan menahan beratnya batang kayu serta batu besar yang ada di atasnya. Ditambah lagi dia juga berdiri di atas kobaran api yang sangat panas. Gyomei memberikan ucapan selamat datang kepada Tanjiro dan Zenitsu yang baru tiba itu. Sedangkan kedua pendekar pedang tersebut jadi makin kaget dengan model latihan super ekstrim yang pilar itu tunjukkan. Menurut mereka, sesi latihan terakhir ini bukanlah tempat untuk berlatih, melainkan sebuah neraka. Hal yang paling penting adalah inti dari tubuh mereka, yaitu anggota tubuh itu sendiri. Menyeimbangkan tubuh dengan anggota tubuh yang kuat akan membuat serangan mereka menjadi akurat dan juga akan meningkatkan pertahanan pula. Pertama mereka terus berlatih dengan membiarkan air terjun menjatuhi tubuh mereka dengan begitu deras. Kemudian mengangkat 3 batang kayu menggunakan bahu sendirian. Dan yang terakhir mendorong batu itu melewati kota. Menurut Himejima Gyomei, latihan yang dia berikan sangat sederhana dan hanya ada 3 hal itu saja. Sedangkan untuk latihan berdiri di atas api, sepertinya terlalu berbahaya. Jadi dia tidak akan menyuruh para pendekar pedang itu untuk melakukannya. Tanjiro memberitahu Gyomei, jika saat ini Zenitsu telah pingsan. Mendengar hal itu, pilar batu tersebut menyuruh Tanjiro untuk melemparkan pemburu iblis itu ke dalam sungai. Sontak saja Zenitsu yang dilemparkan itu langsung berteriak kedinginan. Menurutnya sungai itu menjadi mengerikan di musim dingin dan hal itu membuatnya mati. Zenitsu juga tidak habis pikir dengan suhu air sungai yang ada di dalam gunung ini. Dengan susah payah, dia berusaha menggapai daratan demi mencari kehangatan. Tanjiro yang melihat rekannya berteriak kedinginan itu hanya terdiam. Sayangnya, Zenitsu yang sudah naik ke daratan itu masih kedinginan dan sampai menggigil. Setelah itu, dia melihat para pendekar pedang yang sedang memeluk bebatuan. Salah satu dari mereka ada Murara. Pendekar pedang itu memberitahu Zenitsu untuk memeluk salah satu batu besar. Karena jika mereka memeluknya, batu tersebut akan terasa hangat. Dengan sikap si Zenitsu segera memeluk salah satu batu yang ada di dekatnya. Ternyata memang benar. Dalam benaknya Zenitsu merasakan kehangatan yang dipancarkan batu tersebut. Dia merasakan jika kehangatannya dipancarkan batu itu seperti kehangatan dari pelukan seorang ibu saja. Saking nikmatnya memeluk batu itu bahkan membuat Zenitsu sampai menangis penuh rasa syukur. Di sisi lain, Tanjiro masih mencoba menahan dinginnya air sungai tersebut. Dia menyadari jika latihan di bawah air terjun yang akan dia jalani itu terasa sangat berat. Dalam benaknya Tanjiro mencoba menyemangati Inosuke yang masih duduk di bawah air terjun tersebut. Namun sesaat Tanjiro merasa jika dia sudah tidak mendengar nyanyian yang Inosuke teriakan sebelumnya. Dia menyadari jika rekannya tersebut telah berada di ambang batas. Dan akhirnya Tanjiro mencoba menyelamatkan Inosuke. Setelah menyelamatkan temannya itu, giliran Tanjiro yang kali ini berlatih di bawah air terjun. Saat menahan derasnya air yang jatuh itu, Tanjiro menyadari jika fungsi dari nyanyian tersebut adalah untuk menjaga konsentrasi dari para pendekar pedang yang sedang berlatih. Hal itu juga digunakan sebagai penanda jika mereka masih sadarkan diri. Setelah selesai melakukan latihan air itu, Tanjiro juga mengalami kedinginan. Sambil menggigil, dia merasakan jika latihan tahap pertama saja sudah sangat sulit. Menurutnya, menahan air terjun dari ketinggian rasanya begitu sangat berat. Andai dia bisa melemaskan tubuhnya saat berlatih, besar kemungkinan lehernya akan patah. Para pendengar pedang itu pada memeluk batu-batu besar yang ada di hamparan sungai tersebut. Murara yang ada di dekatnya merasa kagum dengan aksi yang Tanjiro dan Inosuke lakukan. Karena dia perlu waktu sampai sore untuk menyelesaikan ujian tahap pertama itu. Sedangkan mereka berdua bisa melakukan semua itu hanya sampai waktu siang hari saja. Murara menambahkan, jika latihan yang menjebaknya lama di sini,
adalah mengangkat batang-batang kayu itu. Dan dia sudah di gunung ini selama 10 hari. Saat malam tiba, mereka semua makan ikan bersama. Inosuke merasa jika pilar batu tersebut sangat hebat. Dia membuat pendekar pedang itu merasa kagum. Bahkan sejak pertama kali melihatnya, menurutnya pilar batu itu adalah pemburu iblis yang terkuat saat ini. Tanjiro yang mendengar ungkapan itu juga sepemikiran. Menurutnya, Himejima Gyomei adalah satu-satunya pilar yang memiliki bau yang berbeda dibandingkan pilar-pilar yang lain. Tanjiro tidak akan kaget jika tanda iblis sudah muncul di tubuh pilar batu itu. Murara yang mendengar pembicaraan itu merasa jika mereka yang ada di sini adalah orang-orang normal yang tidak bisa berkembang secepat pilar tersebut. Zenitsu yang menangis itu merasa tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki pilar batu itu. Menurutnya, pilar itu sendiri pasti tidak bisa mendorong batu besar yang dia perintahkan tersebut. Dan dia hanya mempermainkan mereka saja. Tapi Tanjiro menyanggah pendapat itu. Dia meyakini jika Gyomei bisa mendorong batu tersebut hingga sampai melewati kota. Tapi dengan wajah sewotnya itu, Zenitsu tidak mempercayai perkataan dari rekannya barusan. Di luar dugaan dari belakang mereka, Gyomei mempraktikkan latihan yang para pendengar pedang itu bicarakan. Dia berhasil mendorong batu besar itu sendirian. Para pemburu iblis yang melihat aksi tersebut hanya bisa tercengang dan kehabisan kata-kata. Sedangkan Tanjiro dengan polosnya itu malah mengagumi aksi yang pilar batu itu lakukan. Zenitsu marah-marah dan meneriaki rekannya tersebut. Dia tidak terima dengan wajah bahagia yang Tanjiro tunjukkan. Setelah dia melihat aksi dari di pilar batu tersebut, sambil memukuli dan mencekik Tanjiro, Zenitsu berkomentar, jika orang itu sudah gila dan dia juga memiliki tubuh yang begitu besar. Menurut Zenitsu, di luar sana ada orang-orang yang terlahir dengan tubuh besar, dan ada juga orang yang terlahir dengan tubuh kecil. Namun tiba-tiba Inosuke menyelesaikan makan malamnya dan segera mengenakan topeng untuk kembali berlatih. Zenitsu yang mendengar perkataan tersebut jadi makin terkejut. Menurutnya mereka berdua yang masih memiliki semangat positif itu begitu bodoh. Setelah itu sesi latihan kembali dilanjutkan. Tanjiro dan Zenitsu kembali mencoba berlatih bertahan di bawah air terjun. Beberapa waktu kemudian, Tanjiro ganti berlatih dengan mengangkat 3 buah batang kayu. Dan yang terakhir, dia mencoba mendorong sebuah batu super besar. Sayangnya kaki dari pemburu iblis itu malah terdorong ke belakang. Dan akhirnya dia belum berhasil memindahkan batu besar itu. Beberapa pendekar pedang telah kembali, karena mereka merasa tidak mampu untuk menyelesaikan sesi latihan terakhir yang pilar batu itu berikan. Tanjiro sebenarnya tahu kalau sesi latihan dari Gyomei tidaklah wajib untuk diikuti. Kalau seseorang ingin menyerah, mereka boleh-boleh saja berhenti dan kembali ke markas kor pemburu iblis. Saat istirahat di dalam penginapan, para pendengar pedang sedang makan bersama. Muara menyadari jika dari latihan dengan pilar batu itu telah membuatnya mengerti alasan kenapa hanya ada sedikit pilar yang dimiliki kor pemburu iblis. Itu dikarenakan latihan berat yang telah mereka jalani, bahkan membuat semua orang merasa tidak sanggup. Mereka sependapat dengan apa yang pernah Zenitsu katakan. Merasa rendah karena perbedaan kekuatan mereka dengan para pilar memanglah membuat hati mereka jadi terasa hancur. Ditambah lagi para pilar itu telah melakukan latihan gila tersebut. Seakan itu semua terasa normal. Tanjiro sependapat dengan apa yang para pendengar pedang itu katakan. Sayangnya setelah 6 hari berlalu dan terus berlatih, Tanjiro masih saja belum berhasil menggerakkan batu besar tersebut. Sambil menata nafas, dia berbaring di dekat batu besar itu. Tanjiro bingung harus melakukan apa agar bisa mendapatkan kemajuan dalam sesi latihan terakhir yang dia jalani. Menurutnya para pendekar pedang juga tidak tahu sampai kapan para iblis akan tetap diam. Tanjiro berhasrat dan harus segera bergagas menyelesaikan latihan yang dia jalani. Dia menduga jika mungkin saja kekuatan otot yang Tanjiro miliki masih kurang dan bisa saja ada yang salah dengan pernafasan yang dia pelajari selama ini. Anehnya meski sudah menjalani berbagai sesi latihan pilar, tanda di wajah Tanjiro masih belum muncul juga.